Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Lili Andriani, SE, MSI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati Bapak Imron, Ketua LP2MA, dan yang saya hormati Bapak Wawan dari Bapeda Kabupaten Magelang, dan yang saya hormati pula kepada Ibu Dr. Anda Retno Rusdijati, Magister Kesehatan, dan tak lupa kepada seluruh hadirin serta sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, perkenalkan, saya Novita Nurul Hasanah yang akan memandu rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber, acara yang keempat yaitu sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lili Andriani, SE, MSI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus membuka rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Lili Andriani, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati KLP2MA, Pak Dr. Imron, dan teman-teman Pokja Penalaran. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri yang pertama Bapak Wawan Rianto dari Bapeda Kabupaten Magelang, Sugeng Rawuh di Unima. Yang kami hormati Bu Dr. Retno Rusdijati dan teman-teman mahasiswa peserta sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP2D yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan meskipun melalui media Zoom dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga yang menderita sakit segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu serta mahasiswa yang saya hormati, terima kasih sekali atas kerja kerasnya teman-teman sehingga pada kesempatan hari ini kita dipertemukan sosialisasi program holistik yang ini merupakan program dari pemerintah terkait dengan programnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang harapannya program P2D ini nanti bisa diikuti oleh sebagian besar mahasiswa kita dan bisa bersinergi dengan programnya pemerintah. Tentu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menjadi satu hal yang sering kita dapati di setiap kegiatan, khususnya di LP2MA,
terkait dengan optimalisasi dari peran mahasiswa di dalam setiap kegiatan yang ada di 8 kegiatan MBKM. Dan insya Allah kalau program holistik PHP 2D ini luar biasa, mencakup ke semua program, sebagian besar 8 kegiatan itu, meskipun ini mungkin masih sesuatu yang memang harus kita kembangkan, baik itu secara kualitas ataupun secara kuantitas. Hadirin yang saya hormati, tentu upaya ini adalah upaya untuk peningkatan. Kalau di sisi kita di Unima ini adalah harapannya nanti di pencapaian indikator kinerja utama kita, yaitu peningkatan kualitas atau kompetensi mahasiswa dan peningkatan kompetensi alumni. Mahasiswa diharapkan nanti siap untuk diterjunkan di akhir setelah pembelajaran di Unima. Panjenengan disiapkan untuk bisa diterjunkan di masyarakat, terutama harapannya kalau di program PHP 2D siap di berbagai bidang, siap di masyarakat desa. Agar apa? Kemampuan terasah dalam hal soft skill dan hard skill. Nah, menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat desa khususnya, agar bisa membangun desa binaan. Saya tidak tahu, semoga harapannya kita memiliki banyak desa binaan yang aktif, sehingga mereka bisa aktif, mandiri, dan memiliki kewirausahaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa khususnya. Nah, tentu diharapkan masyarakat di desa nanti mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada dengan bantuan dari teman-teman yang menggarap P2D ini, termasuk mahasiswa, dan mengembangkan kegiatan, upayanya kegiatan yang sudah dirintis oleh masyarakat menjadi lebih maju, berkembang, maju, dan bermanfaat, sehingga harapan ke depan bisa meningkatkan ketahanan nasional, baik itu ketahanan pangan, terutama di ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tentu ini program yang sangat luar biasa. Kami dari universitas sangat mensupport kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya, entah itu nanti dalam bentuk upaya untuk penyusunan proposal, dapat pendanaan dari pemerintah, ataupun memang ada program tersendiri dari Pokja penalaran yang ada di Unima ini, melalui program holistik yang mungkin dikembangkan oleh Unima sendiri. Nah, ini sebagai upaya terutama di mahasiswa meningkatkan kualitas, multi kecerdasan tadi saya sampaikan, soft skill, hard skill, multi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial. Tidak hanya melalui bangku kuliah kita, tetapi Anda lebih diarahkan ke sana, sehingga tadi saya sampaikan siap untuk bisa diterjunkan ke masyarakat ketika panjenengan semua sudah lulus. Dan harapannya ke sana memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di masyarakat di persyarikatan, masyarakat di tempat panjenengan di dekat atau di desa panjenengan semua, atau bahkan di luar itu. Nah, harapannya ke sana bisa bersinergi dengan tujuan pemerintah, upaya untuk membangun kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tadi sebelum membuka, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP 2D Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Lia Andriani sudah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Bu, mohon maaf, saya izin live dulu karena melanjutkan rapat. Bu, terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi yang pertama, izinkan saya untuk membacakan peraturan sosialisasi PHP 2D pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon untuk seluruh peserta diharapkan untuk on cam. Dan yang kedua, kolom chat dibuka, yaitu untuk langsung untuk pertanyaan dengan format nama _ pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, mohon untuk room chat yang disediakan tidak digunakan untuk presensi karena nanti untuk presensi akan dibagikan melalui link yang sudah tersedia. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di pemateri yang pertama, yaitu kepada Ibu Dr. Anda Retno Rusijati, Magister Kesehatan. Halo Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Ya Mbak, bisa Mbak. Oke, terima kasih. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Retno, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa nih? Mbak Vita, Bu. Ya, terima kasih Mbak Vita. Yang terhormat Bu Rektor Bu Dr. Lili Andriani, kemudian Ketua LP2MA Bapak Imron, dan juga dari Bapeda Bapak Wawan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang proposal baru, pengajuan proposal baru yang terkait dengan desa pemberdayaan masyarakat, yaitu PHP 2D. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kami juga menghadirkan Pak Wawan dari Bapeda karena nanti akan terkait sekali dengan program yang akan kita usulkan. Bapeda mempunyai program yang terkait dengan pendampingan masyarakat desa. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Wawan, sehingga nanti kalau yang berniat mengajukan proposal PHP 2D itu sudah tersedia semua, maksudnya lokasi, kemudian juga pendampingnya, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Wawan. Nah, saya izin share ya, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Oke. Nah, bisa terlihat PPT saya? Sudah bisa? Sudah nggih? Nah, nama PHP 2D ini baru muncul sejak tahun 2020. Ya, 2020 ke sini. Jadi baru 2 tahun terlaksana dan ini mau tahun ketiga. Nah, dulu namanya adalah Hibah Bina Desa. Oke. Terus diganti menjadi PHP 2D. Ini singkatannya apa? Toko panjang. Terus ada istilah PHP. Nah, ini adalah singkatannya Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa. Jadi, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan atau lembaga eksekutif mahasiswa. Jadi, nanti bagi para mahasiswa yang akan mengajukan proposal itu tidak boleh berkelompok secara sendiri-sendiri, maksudnya membawa nama pribadi, tetapi harus satu kelompok UKM atau Ormawa ya untuk pengajuan proposal PHP 2D. Nah, kemudian di sini disampaikan juga PHP 2D ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Jadi, PHP 2D ini diperuntukkan kepada para mahasiswa supaya mempunyai kepedulian
kepedulian yang tinggi yang diwujudkan dalam bentuk kontribusi kepada masyarakat desa yang didampingi. Ya, jadi menjadikan sebuah desa itu menjadi desa binaan. Nah, yang dibina apa? Tergantung nanti permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, itu kita dampingi, kita bantu untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, esensinya jadi di dalam kegiatan PHP 2D ini ada satu proses membantu. Jadi membantu masyarakat. Mahasiswa harus mampu membantu masyarakat supaya masyarakat itu berani mengambil keputusan ke arah yang lebih baik. Nah, nanti yang disampaikan Pak Wawan itu adalah 27 desa yang termasuk golongan desa miskin. Nah, biasanya ya orang yang miskin tidak mempunyai apa-apa, semuanya terbatas, itu untuk membuat satu keputusan itu sangat sulit. Nah, nanti dalam Anda menyusun proposal, kalau mengambil tema tentang kemiskinan, salah satunya harus ada proses membantu. Membantu mereka supaya bisa membuat keputusan ke arah yang lebih baik. Misalnya ya, contohnya, menurut hasil survei BPS bahwa orang miskin itu kebutuhan pokok yang kedua itu justru merokok. Ya, nomor pertama adalah kebutuhan pangan. Nomor dua ternyata rokok. Nah, rokok tentu saja sesuatu hal yang berpengaruh pada kesehatan dan juga harganya sekarang semakin mahal. Nah, bagaimana misalnya mengubah perilaku mereka supaya tidak merokok dan uang yang mereka miliki benar-benar digunakan untuk kepentingan keluarga mereka yang lebih bermanfaat. Nah, jadi di sini ada proses membantu, proses menyadarkan mereka. Kemudian ada juga proses membangun. Membangun itu kalau mereka sudah sadar, ya diarahkan supaya tidak kembali ke perilaku yang lama. Misalnya, awalnya membuang sampah sembarangan di sungai. Kemudian mereka kita dekati, kita bantu, kita sosialisasi, mereka sudah mulai berubah persepsinya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu tetap harus kita arahkan. Kalau tidak dibuang sampahnya secara sembarangan, maka sampah-sampah ini akan digunakan sebagai apa? Nah, itu tugas kita adalah untuk melakukan pendampingan. Misalnya, kita mendampingi untuk pemilahan, mendampingi untuk pengolahan melalui bank sampah. Nah, di sini terjadi proses membangun. Kemudian dikembangkan lagi menjadi proses pengembangan. Ya, tadi masyarakat sudah sadar, sudah mau diajak untuk memilah sampah, sudah mau diajak untuk mengolah sampah. Nah, pengembangannya apa? Pengembangannya hasil olahan sampah itu dijual secara komersil atau dikomersilkan sehingga dapat menambah penghasilan masing-masing keluarga di wilayah desa yang kita dampingi. Nah, berarti di sini ada proses pengembangan. Dan yang terakhir harus ada proses tata kelola, baik pada perguruan tinggi dan pada mitra yang didampingi. Jadi nanti di akhir akan dibentuk lembaga atau organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, contohnya kalau di masalah sampah tadi, akhirnya nanti akan dibentuk bank sampah. Ya, jadi bank sampah itu merupakan bentukan mahasiswa PHP 2D di desa dampingan. Ya, jadi urutannya seperti itu yang nanti harus kita tulis di dalam proposal. Nah, misi dari PHP 2D ini adalah menerapkan karakter positif, empatik, peduli, ulet, kreatif, bertanggung jawab melalui organisasi mahasiswa. Jadi para mahasiswa itu tidak hanya dituntut belajar di dalam kelas secara offline, secara online, tidak hanya itu. Tetapi dari ilmu yang diperoleh itu bisa diimplementasikan ke masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi kalau ditanya masyarakat, wah, Mas ini saya kok bikin keripik singkong misalnya ya, tetapi 2-3 hari sudah tengik.
oh ternyata mereka tidak melakukan penirisan minyak, ya, tidak melakukan penirisan minyak sehingga masih banyak mengandung minyak langsung dikemas. Nah, kemudian dari teknik industri membuat alat sederhana untuk mengepres, untuk meniriskan minyak sehingga keripik itu menjadi awet dalam beberapa waktu yang lebih lama. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, mahasiswa merancang mesin tersebut berdasarkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian juga misinya adalah mahasiswa itu bisa menemukan atau mengembangkan potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, misalnya satu desa tergolong kelompok desa miskin. Padahal di sana tumbuh talas secara liar. Ya. Nah, kemudian mahasiswa mengembangkan potensi talas ini. Talas dijadikan keripik, diolah oleh para ibu rumah tangga, dikembangkan, dijual, ya, dan akhirnya bapak-bapaknya kemudian mulai budidaya talas secara khusus. Jadi talas tidak ditanam secara liar lagi. Nah, akhirnya berkembang di situ. Terjadi pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang mereka miliki. Nah, itu juga harus dilakukan di dalam kegiatan PHP 2D ini. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kerjasama yang baik antara organisasi mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Nah, jadi di sini kami hadirkan Pak Wawan dari Pemda, itu dalam rangka juga ini, membangun kerjasama yang baik. Jadi Pemda punya program, kita mau mengusulkan program, akhirnya klik. Ya, mahasiswa memudah, kita mudah, Pemda juga akan terbantu dengan kegiatan kerjasama ini. Kemudian berikutnya adalah membangun kemandirian masyarakat dan berkelanjutan. Jadi setelah PHP 2D dilaksanakan kurang lebih 3-4 bulan di lokasi, pada saat masyarakat itu kita tinggal, mereka tidak kembali ke perilaku semula. Mereka akan terus mempertahankan perilaku yang sudah berubah dan justru akan lebih dikembangkan. Ya, jadi kalau tadi sudah sampai ke pembentukan bank sampah, ya bank sampah itu tidak akan berhenti pada saat mahasiswa sudah tidak ada di sana, tetapi bank sampah itu akan terus dikembangkan. Ya, ada dan tidak ada mahasiswa pendamping. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di desa yang dapat direkomendasikan sebagai konversi mata kuliah. Ya, jadi nanti kalau Anda mengajukan proposal PHP 2D lolos itu bisa dikonversi dengan sejumlah mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah KKN sejumlah 3 SKS. Nah, kalau semester 6 itu sudah banyak yang melakukan kegiatan PPMT, juga penyetaraan yang lain, mungkin PHP 2ED ini lebih banyak dilakukan, diusulkan oleh semester 2 dan 4. Ya, jadi semester 2 dan 4 silahkan nanti menyusun proposalnya dan nanti akan dikonversi ke mata kuliah KKN, salah satunya kalau Anda lolos. Jadi nanti tidak ikut KKN lagi di semester 7. Oke. Kemudian tujuan PHP 2D itu adalah membuat desa binaan kampus yang pertama. Ya. Jadi nanti misalnya kelompok Ormawa X mendampingi desa Y selama 3-4 bulan. Nah, itu tidak akan berhenti di situ saja setelah mereka kembali ke kampus, setelah kelompok mahasiswa ini kembali ke kampus, tetapi nanti akan dilanjutkan lagi oleh kelompok-kelompok berikutnya, oleh para dosen, oleh Civitas Akademika kalau ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, satu desa yang telah dirintis PHP 2D tadi bisa menjadi desa binaan kampus secara berkelanjutan. Kemudian mengembangkan inovasi teknologi, ya. Jadi misalnya tadi ya merancang mahasiswa skripsi atau mahasiswa melakukan kegiatan praktikum merancang alat pengupas salak.
Nah, ternyata ada desa yang seluruhnya rata-rata penduduknya adalah petani salak, kemudian mereka juga melakukan pengembangan UMKM dengan mengolah salak menjadi aneka produk olahan makanan. Tetapi mereka mengalami masalah yaitu pada pengupasan salak. Ya, kalau secara manual tidak bisa mencapai kapasitas produksi yang tinggi dan juga sering terjadi kecelakaan kerja. Nah, kemudian mahasiswa merancang alat yang merupakan inovasi teknologi dan diterapkan ke masyarakat tersebut. Nah, ini namanya inovasi teknologi. Kemitraan berikutnya adalah berjejaring. Ya, tadi sudah disampaikan pada misi juga dengan Pemda, dengan swasta, dengan masyarakat, ya. Itu semuanya harus terjalin supaya nanti apa yang menjadi tujuan dari desa binaan dari masyarakat itu bisa segera tercapai. Kemudian juga harus bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, baik dari pendidikan, bisa juga dari kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Ya, tadi ya, melalui peningkatan kesadaran, sikap, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir tujuannya adalah memang dengan mengikuti PHP 2D nanti bisa dikonversikan sebagai mata kuliah. Nah, ini ya, jadi melalui Kayata Baik PHP 2D ini mahasiswa nanti bisa melakukan kegiatan persiapan terlebih dahulu, ya. Memang kalau kemarin-kemarin mahasiswa mencari sendiri desa mana yang akan dituju. Tapi nanti dengan adanya Pak Wawan nanti bisa disampaikan desa-desa yang telah ditunjuk oleh Pak Bupati didampingi masing-masing OPD. Jadi nanti waktu kita lebih hemat dan mungkin nanti observasi dan survei kita, pendataan kita akan lebih detail. Ya, tahapannya ada persiapan yang meliputi ini tadi ya, komunikasi internal, identifikasi, kemudian pemetaan permasalahan masyarakat yang akan didampingi. Kemudian pelaksanaan itu juga butuh komunikasi, penumbuhan kepedulian dan kontribusi pada masyarakat desa, dan pendampingan. Ya, pendampingan itu berarti kalau kita sudah melakukan sosialisasi, pelatihan, itu kita dampingi. Apakah pelatihan yang sudah kita lakukan itu benar-benar diimplementasikan atau tidak. Nah, harapannya PHP 2D ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari aspek kelembagaan, yaitu menumbuhkan penguatan kelembagaan. Jadi kalau di masyarakat itu kan kelembagaannya banyak ya, ada PKK, ada Karang Taruna, KWT, Pokpan, BUMDes, Bank Sampah. Nah, kalau sudah ada itu harus bisa dikembangkan, dikuatkan. Ya, kalau belum ada nanti kita bentuk sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga mungkin bisa melakukan pembangunan fisik. Misalnya tadi ya dibutuhkan bank sampah. Bank sampahnya belum ada. Nah, dibangun bank sampah dengan tanah milik warga. Kemudian dari aspek ekonomi itu bisa tadi contohnya yang Thales tadi ya, bisa mengembangkan perekonomian masyarakat. Masyarakat bisa memperoleh penghasilan tambahan. Kemudian kemitraan berjejaring dengan berbagai pihak dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi manfaat-manfaat ini akan diperoleh masyarakat melalui kegiatan PHP 2D. Nah, tema-tema apa saja yang bisa kita angkat? Itu yang pertama tentang pengentasan kemiskinan. Nah, nanti ini terkait ini disampaikan oleh Pak Wawan. Kemudian kesehatan, pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budidaya seni, budaya dan seni, industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur. Jadi nanti bisa milih ya, selain pengentasan kemiskinan. Nah, sekarang bagaimana cara kiat menemukan tema yang tepat? Ya, karena skemanya itu ada kata desa.
ya singkatannya PHP 2D itu kan D-nya desa. Maka yang didampingi sebagai mitra itu harus desa, tidak boleh di kalurahan. Jadi tidak di Kota Magelang. Jadi kita tidak mengundang Bapeda Kota Magelang karena fokusnya ke desa. Tema yang diangkat itu berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi Anda tidak boleh menciptakan masalah sendiri. Wasanya punya alat untuk perajang kulit ikan. Nah, Anda sampaikan di Desa Windusari, salah satu di Desa Windusari, di mana di sana tidak ada industri pengolahan ikan. Nah, itu kan tidak mungkin, tidak boleh memaksakan. Jadi, tema yang diangkat berdasarkan masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat desa tersebut. Nah, oleh karena itu sebelum menyusun proposal nanti perlu adanya survei, identifikasi, pemetaan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi bisa observasi, bisa mencari di internet, browsing-browsing di internet dan juga mencari informasi ke pemerintah daerah. Nah, ini contoh-contoh ya yang sudah lolos seperti percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, P2KP berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah menuju desa mandiri pangan. Perintisan lembaga keuangan desa. Desa literasi melalui pengoptimalan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa untuk mewujudkan gerakan Indonesia membaca. Desa mandiri sehat atau healthy self, health village. Desa siaga sehat. Desa inovasi, desa mandiri energi, desa sehat tanpa rokok, desa bebas korupsi, desa wisata berbasis digital, desa wisata belajar berbasis potensi alam dan pertanian, desa wisata kreatif melalui pemberdayaan kaum disabilitas. Dan masih banyak lagi ya. Saya malah kemarin itu pernah disampaikan salah satu tokoh pemuda di satu desa, Bu, desa saya mau mengangkat tema dengan desa riset. Jadi mungkin sama dengan desa inovasi ya, karena nanti yang akan diimplementasikan di lapangan adalah hasil-hasil riset. Sekarang juga muncul yang terkait dengan lingkungan hidup, kampung iklim. Nah, itu bisa juga dibuat sebagai desa iklim, desa layak anak, desa bebas narkoba, desa religius. Nah, itu bisa dibuat. Jadi harus ada namanya desa apa itu. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain. Ya, jadi saya ambil salah satu contoh yaitu tentang desa kreatif. Ini judulnya Rumah Tempa. Tempa itu ternyata singkatan Tinoto Endah Mangayu Bagyo Paringing Allah. Ya, nah di sana di proposal PHP 2D ini menggarap pertanian ramah lingkungan terpadu, peternakan ramah lingkungan terpadu, pengembangan tanaman obat herbal, industri kreatif, entrepreneurship dan workshop kreatif, pengembangan ekonomi mikro, live-in, karakter buildings dan seterusnya, kesenian, festival seni dan sebagainya. Ya, ini mereka ramu menjadi satu. Ya tidak harus sebanyak ini ya, tapi ada beberapa aspek yang kita angkat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, sekarang bagaimana membuat proposalnya? Nah, proposal itu diajukan oleh ketua pengusul, diketahui oleh pimpinan organisasi, ormawanya maksudnya ya. Jadi tidak harus yang menjadi ketua itu pimpinan organisasi, bisa anggota organisasi. Kemudian, tapi tetap nanti di lembar pengesahan ditandatangani oleh pimpinan organisasi, kemudian dosen pendamping, dan disetujui wakil rektor atau ketua bidang kemahasiswaan. Nah, jumlah pengusul itu minimal 10 orang. Nah, upayakan minimal dari 2 angkatan yang berbeda ya. Misalnya semester 6, semester 4 dan semester 2. Angkatan 2020 dan angkatan 2021 ya.
Nah, jumlahnya, proporsinya silahkan. Tapi yang penting minimal ada 2 angkatan yang berbeda. Nah, kalau sudah terbentuk, itu tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim, tidak diperbolehkan ada penggantian disalokasi kegiatan, kecuali ada alasan darurat, dan juga menyertakan surat kerjasama, kesediaan kerjasama bermaterai dari sasaran, masyarakat sasaran, ditandatangani oleh kepala desa. Nah, nanti ada formatnya. Jadi misalnya harus menggandeng 1 mitra, ya minimal 1 mitra. Misalnya mitranya kelompok wanita tani karena kita ingin mengembangkan potensi talas tadi ya. Berarti nanti yang tanda tangan ketua kelompok wanita tani diketahui oleh kepala desa. Dan pernyataannya ini harus bermaterai. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian harus menyertakan surat keputusan legalitas organisasi dari rektor atau ketua. Ya, jadi misalnya ormawanya adalah IMM. Nah, itu harus ada SK dari rektor yang menyatakan berdirinya IMM Fakultas Teknik misalnya. Jadi harus ada SK-nya. Juga menyertakan surat kesediaan perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini terutama kesediaan di dalam mendukung pendanaan. Kemudian proposal disusun mengikuti sistematika sesuai kriteria yang tercantum dalam buku panduan. Nah, untuk tahun 2022 ini buku panduannya belum keluar, nanti bisa menggunakan buku panduan 2021 terlebih dahulu. Ya, nanti akan di-share oleh LP2MA. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian kelengkapan administratif itu meliputi halaman judul, nama atau daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah dan seterusnya. Nah, hal ini harus diperhatikan ya, karena kalau salah sedikit aja langsung ditolak proposalnya. Nah, kemudian kalau di dalam proposal itu kita menulis tabel, kemudian juga menulis gambar, nah itu harus diberikan keterangan. Kalau tabel judulnya ada di atas tabel, diberikan nomor angka Romawi. Ya, Romawi 1, tabel Romawi 1, tabel Romawi 2 dan seterusnya. Juga dengan gambar. Kalau gambar itu judulnya ada di bawah gambar. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk memberikan judul pada tabel dan gambar. Nah, sistematikanya apa? Ada judul, kemudian latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan di bagian awal. Ya, judulnya singkat, spesifik dan jelas, memberi gambaran kegiatan yang diusulkan. Tadi saya sampaikan tadi ya, desa apa, pendampingan desa kreatif di mana, untuk apa. Ya, jadi ada nama desa yang mau desa itu mau dikembangkan menjadi apa, kemudian ada nama mitranya dan juga ada manfaat. Itu harus ada di dalam judul. Kemudian di latar belakang masalah itu menguraikan secara jelas potret, profil dan kondisi masyarakat sasaran. Ya, ditambahkan dengan foto-fotonya. Jadi misalnya kalau Anda mau mendampingi satu desa, desa itu ternyata mengalami masalah di dalam pengelolaan sampah. Anda foto dulu tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana, yang dibuang di sungai, difoto dulu. Nah, ini menggambarkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian dilakukan perumusan masalah, ditentukan tujuannya. Nah, tujuan ini harus terukur. Jadi misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam mengelola sampah anorganik. Nah, berarti tujuannya 50% anggota masyarakat meningkat kesadarannya untuk mengelola sampah organik. Terukur ya, jadi ada angkanya, ada nilainya. Oke. Kemudian indikator keberhasilan itu juga nanti harus dicantumkan di dalam proposal.
yaitu perubahan perilaku masyarakat. Harus bisa diukur tadi ya, berapa persen masyarakat itu tidak merokok lagi misalnya. Kemudian perubahan fisik masyarakat, perubahan kemitraan. Ya, misalnya awalnya belum ada kerjasama dengan pihak manapun, kemudian setelah pendampingan ada kerjasama dengan beberapa pihak. Perubahan kelembagaan lokal, peningkatan kegiatan koordinasi dan komunikasi, memiliki rancangan program tidak lanjut, dan terjadinya proses implementasi mata kuliah. Ya, jadi di dalam PHP 2D nanti Anda harus membentuk organisasi masyarakat yang baru. Kalau tidak ada, mengembangkan yang sudah ada, kemudian dikembangkan menjadi yang lebih baik. Nah, luarannya di sini adalah ada luaran wajib dan luaran tambahan. Yang wajib itu nanti harus menghasilkan manual atau panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D. Ya, jadi kalau misalnya tadi masalah pengolahan sampah, ya nanti kita menghasilkan buku yang berjudul tentang pengolahan sampah melalui bank sampah di desa mana. Ya, jadi harus ada manual atau panduan aplikasi teknologi produk PHP 2D. Kemudian juga harus menghasilkan profil dan poster, video kegiatan, dan publikasi media sosial. Nah, itu yang wajib ya. Publikasi di media sosial, video kegiatan yang diunggah di YouTube, dan juga profil serta poster. Nah, sedangkan luaran tambahannya ditambahkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, publikasi di media massa, baik cetak maupun online, dan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, tapi yang fokus itu adalah yang wajib dulu. Nah, ini ya. Ini tadi sudah sistematika. Untuk yang berikutnya, di bagian pendahuluan tadi ditambahkan manfaat. Kemudian gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, ini harus dijelaskan secara jelas. Ya, kalau masyarakat sasarannya kelompok wanita, berarti ya fokus menggambarkan kelompok wanita tani tersebut. Ya, didukung dengan gambar-gambar. Kemudian metode pelaksanaannya ini meliputi hal-hal berikut. Menguraikan roadmap kegiatan secara jelas dan sistematis. Tahap-tahap kegiatannya juga disusun secara sistematis. Nah, kalau kegiatan pengabdian itu tahapannya adalah pertama sosialisasi, kedua pelatihan, ketiga praktek, keempat nanti ada pendampingan, kegiatan disadarkan realisasi, setelah dilatih dilakukan praktek, setelah dilakukan praktek itu nanti akan didampingi. Ya, nah ini rinciannya nanti sebanyak ini untuk dituliskan di metode pelaksanaan. Nah, pelatihan ini kalau yang kemarin ya saat kasus COVID masih tinggi dilakukan secara blended offline maupun online. Tapi mungkin kalau tahun ini bisa seluruhnya dilaksanakan secara offline. Ya. Nah, ini juga ya untuk menjelaskan tahap-tahap kegiatan itu harus ada penguatan dukungan desa, pembinaan khalayak sasaran, evaluasi diri berdasarkan indikator, perintisan kemitraan, peningkatan koordinasi dan komunikasi kampung tematik, Monef, juga ada lokakarya hasil, diseminasi publikasi, pelaporan, dan pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca program. Nah, nanti ini akan disusun di dalam jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan nanti mengacu pada metode pelaksanaan. Nah, ini ya jadwal kegiatannya seperti ini mengacu pada metode pelaksanaan tadi. Nah, biaya maksimum yang diusulkan itu maksimal 40 juta. Nah, ini perguruan tinggi diharapkan juga ikut kontribusi tadi dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pendampingan pendanaan.
Nah, buatlah RAB yang lengkap, wajar, dan jelas. Tidak harus seluruhnya 40 juta dibuat semua ya. Yang penting lengkap, wajar, dan jelas. Nah, ini ada uraiannya. Peralatan habis pakai, meliputi ini semuanya ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian juga ada instrumen pendukung. Nanti kalau Anda lolos, nanti Anda harus membuat logbook kegiatan. Membuat form monitoring pasca program. Nah, kemudian proposal dilengkapi dengan biodata singkat ketua tim dan dosen pendamping, harus tanda tangan basah, kemudian list kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ormawa 2 tahun terakhir, kegiatannya apa saja, bisa penelitian, bisa pengabdian, pernyataan kesediaan bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian juga surat pernyataan pelaksana PHP 2D, dan yang terakhir adalah denalokasi P2D, PHP 2D. Lokasi ini memang ada syaratnya tidak boleh lebih dari 200 km. Ya, nah, tadi karena ada Pak Wawan, nanti kita fokuskan di Kabupaten Magelang. Nah, ini untuk proposalnya. Prosedurnya nanti ya, ini sebenarnya belum dibuka, tapi ini adalah prosedur yang kemarin. Ya, jadi membuka laman dulu di Kemendikbud untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua dari PT melakukan sinkronisasi data dengan PD Dikti. Kemudian mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, melampirkan dokumen elektronik dengan format PDF. Ya, jadi A sampai F ini harus disediakan terlebih dahulu untuk diupload di pendaftaran PHP 2D. Ya. Nah, nanti tahap penilaiannya itu bertahap ya, tidak langsung mengajukan proposal kemudian diseleksi langsung tahu lolos tidaknya. Yang pertama itu adalah tahap seleksi administrasi ya. Jadi kesesuaian proposal dengan format yang sudah ditentukan. Nah, nanti ada pengumumannya yang lolos seleksi administrasi siapa saja. Kemudian selanjutnya tahapan seleksi substansi. Ini untuk menilai isi proposal PHP 2D yang diajukan. Ya, jadi nanti biasanya mahasiswa itu presentasi dulu terhadap proposal yang dibuat. Nah, kemudian baru tahap seleksi akhir untuk menentukan judul-judul mana yang layak didanai. Nah, ini sekilas dari yang saya sampaikan tentang filosofi makna PHP 2D, mengapa kita harus mengajukan, mengapa kita harus berupaya untuk mengembangkan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, untuk selanjutnya, monggo Pak Wawan untuk menyampaikan program dari Pak Bupati yang terkait mungkin bisa diusung dalam proposal PHP 2D ini. Terima kasih, saya akhiri dulu, nanti kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Retno yang sudah memaparkan materinya. Untuk itu kita lanjut di narasumber yang kedua kita. Telah datang di tengah-tengah kita yaitu Bapak Wawan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Apakah sudah mendengar suara saya, Bapak? Ya, sudah. Oke, langsung aja. Untuk itu kepada Bapak Wawan, tempat dan waktu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Lili Andriani, Sarjana Ekonomi, Master Sains yang kami hormati, Ibu Dr. Retno Rusdiati, MKes, selaku Kadif Pengabdian Masyarakat, sekaligus Koordinator KKN Unima yang kami hormati, teman-teman dosen Unima, selaku dosen pendamping lapangan atau dosen pendamping KKN, dan adik-adik mahasiswa Unima yang berbahagia, yang kami hormati dan kami banggakan.
alhamdulillah nggih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini masih mempertemukan kita nggih dalam kegiatan sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau PHP 2D nggih. Walaupun dilaksanakan secara daring nggih, kami harapkan nanti juga kegiatan atau acara sosialisasi ini nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kami juga mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Magelang kegiatan ini nanti juga akan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya adalah masyarakat miskin atau desa-desa miskin yang ada di Kabupaten Magelang. Sebelum saya mulai, mohon maaf ini kok saya tidak menemukan untuk print screen-nya ya. Saya mau paparan atau mungkin ini share screen ya. Oke ya, sip. Oke. Ya, sudah kelihatan dan suara saya sudah didengar dengan baik ya. Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa. Sudah ya. Baik, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator dan Dr. Retno Rusdiati terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Magelang. Mungkin pada kesempatan kali ini nanti kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait dengan gerakan satu perangkat daerah, satu desa dampingan atau desa dampingan dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Ini sebelum saya mulai, mohon maaf, nanti kami diberikan alokasi waktu berapa lama ini, Mbak Moderator? Jadi nanti saya menyesuaikan saja, nggih. Nggih, Pak. Nanti sampai jam 11.30. Sampai 11.30. Baru sesi tanya jawab. 11.30 ya? Iya. Oh ya, baik. Ya, insya Allah cukup. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, rekan-rekan dosen juga. Ini kami sampaikan paparan kami. Nah, ini kondisi Kabupaten Magelang. Saya kira ini juga sudah. Ini sebelum saya masuk ke terkait substansi apa yang menjadi program atau gerakan yang beberapa saat yang lalu sudah di-launching oleh Bapak Bupati Magelang. Ini saya hanya untuk highlight aja, untuk memberikan wawasan tambahan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Magelang. Nah, ini Bapak Ibu, kondisi Kabupaten Magelang. Ini seperti kita ketahui bersama, Magelang itu terdiri dari 21 kecamatan dengan 367 desa. Ada 5 kelurahan, jadinya ada 372 desa dan kelurahan. Dan ini menurut data terakhir dari Disduk Capil di tahun 2019, penduduk di Kabupaten Magelang itu berjumlah 1.290.115 jiwa dengan luas wilayah dari hasil survei dari berita resmi statistik dari BPS itu ada 1085,73 hektar yang terdiri dari hutan rakyat 12%, sawah 35%, tegalan 26%, untuk pemukiman perkantoran jalan sungai itu ada 20% dan lain-lain ada 6% ini. Itu kita ambil dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024. Nah, ini terkait dengan metode pengukuran kemiskinan ya. Nah, ini mungkin teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa juga terkait dengan kemiskinan itu kita sering mendengarkan data makro dan mikro ya. Nah, ini apa bedanya? Jadi kalau yang makro itu adalah data yang dihasilkan melalui sampling ya. Nah, jadi ini dia fungsi atau manfaatnya ini digunakan dalam rangka untuk perencanaan dan evaluasi program kegiatan early warning system ya, secara geografis. Nah, ini dari hasil berita resmi statistik yang kemarin dirilis oleh BPS pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu ada 11,91%. Nah, 91% ini nanti tidak bisa kita menggambarkan by name by address-nya ya, karena itu hanya dihasilkan dari sampling ya. Dari hasil sampling.
Nah, sementara kalau yang data mikro itu dia fungsi atau manfaatnya itu dia digunakan untuk intervensi program kegiatan. Jadi data ini dihasilkan dari hasil sensus. Jadi bisa diketahui nama by name, by address-nya, by case-nya. Nah ini kalau menurut data mikro, total angka kemiskinan, maaf, bukan kemiskinan ya, kalau di mikro itu penduduk dengan status kesejahteraan terendah. Itu ada di paparan saya ada D1, D2, D3, D4 itu adalah pengertian dari desil. Desil itu sepersepuluhnya. Jadi kalau desil 1 itu adalah 1/10 dari total penduduk di Kabupaten Magelang yang dengan tingkat kesejahteraan terendah. Ini kalau di dalam data basis data terpadu di tempat kami, BDT atau sekarang istilahnya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, totalnya 40% penduduk di Kabupaten Magelang itu ada 580.736 jiwa. Nah, ini adalah penduduk-penduduk atau warga masyarakat yang mana ini akan kita jadikan sebagai sasaran di dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Nah, ini berkaitan dengan capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Magelang sampai dengan 2021, tadi sudah kami sampaikan. Di tahun 2020 dan tahun 2021 ada kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang. Nah, seperti yang bisa dilihat di paparan, di tahun 2020 itu angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu mengalami kenaikan dari 10,67% di tahun 2019 naik menjadi 11,27% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 11,91% di tahun 2021. Dengan jumlah penduduk miskin itu ada di angka 154.900 jiwa. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan target penurunan tingkat kemiskinan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, ini pada tahun 2022 ini nanti diharapkan angka kemiskinan Magelang itu ada di antara ring 11,27 sampai 10,52%. Nah, ini sebenarnya target perubahan yang diakibatkan dengan adanya pandemi COVID. Harusnya memang di tahun 2022 kalau yang ditarget penetapan sebelum adanya pandemi COVID, kita harapkan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu sudah di bawah 10 digit, di angka 9 sekian persen. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk merealisasikan target ini, nanti kami perlu dukungan dari semua pihak, dari semua stakeholder khususnya, terlebih dari teman-teman perguruan tinggi ini melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir ini memang fluktuatif dengan adanya pandemi COVID. Ini saya langsung saja ke. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan capaian nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang ini untuk ini garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu adalah menunjukkan tren meningkat ini setiap tahunnya. Jadi garis kemiskinan itu ukuran rata-rata pengeluaran dari setiap untuk menentukan garis kemiskinan. Jadi di Kabupaten Magelang untuk tahun 2021 garis kemiskinannya ada di angka 353.600 rupiah per bulan. Itu dihasilkan dari gabungan komponennya adalah garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan per individu per kapita per bulan. Jadi kalau ada individu atau individu satu jiwa gitu dia pengeluaran dalam 1 bulan itu kurang dari 353.600 rupiah, dia nanti masuk di dalam di bawah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu adalah ukuran yang nanti akan menjadi standar kita apakah penduduk itu dari sisi pengeluaran dia masuk di dalam kelompok miskin atau tidak gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang trennya semakin meningkat. Nah, ini juga seiring dengan
dengan adanya laju inflasi yang terjadi di setiap daerah, biasanya nanti harga-harga itu juga akan semakin meningkat. Komponen pengaruh indeks kedalaman kemiskinan itu adalah menunjukkan terkait dengan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jadi kalau rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu dengan garis kemiskinan itu semakin dekat mendekati garis kemiskinan, itu artinya indeks itu semakin tipis atau semakin rendah. Tetapi kalau ukuran rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan itu semakin melebar, semakin dalam, artinya itu juga indeksnya itu semakin dalam, dan artinya ini tentunya nanti juga akan diperlukan upaya-upaya yang lebih keras di dalam bisa mengentaskan penduduk miskin untuk bisa menjadi tidak miskin, atau dari sisi pengeluaran mereka nanti bisa berada di atas garis kemiskinan. Demikian juga dengan indeks keparan kemiskinan atau kita singkat P2. Kalau yang indeks kedalaman kemiskinan tadi P1, ini juga mengalami kenaikan dari 0,20 menjadi 0,35 selama periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin sedikit bertambah. Jadi kalau indeks kedalaman kemiskinan tadi mengukur kemiskinan, kalau yang mengukur pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi kalau di antara penduduk miskin itu nanti gap-nya itu semakin lebar, itu artinya nanti juga kurang bagus. Kalau gap-nya itu semakin tipis, ukuran rata-ratanya pengeluaran di antara penduduk miskin itu kecil, nanti tentunya ini juga akan memudahkan di dalam intervensi penanggulangan kemiskinan. Nah, ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, terkait dengan posisi relatif tingkat kemiskinan dibandingkan dengan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat di paparan kita di Kabupaten Magelang itu sudah di zona yang merah. Zona merah itu mengindikasikan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang itu sudah melebihi angka kemiskinan provinsi dan capaian nasional itu ada di angka 10,4%. Sementara di provinsi itu ada di angka 11,79%. Sementara untuk Kabupaten Magelang ada di angka 11,91%. Nah, artinya angka kemiskinan kita sudah di atas provinsi dan sudah di atas nasional. Nah, ini dengan Magelang sekarang masuk zona merah ini akan menjadi lokus. Magelang ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi lokus intervensi penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi. Dan salah satu gerakan di dalam rangka untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang yang tadi saya sudah kami sampaikan, yang belum lama ini sudah di-launching oleh Bapak Bupati adalah gerakan dampingan desa dampingan untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Nah, ini saya langsung saja ke ini untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini lokasi prioritas pemetaan desa ini berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan kita mendasarkan dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020. Ini teridentifikasi ada 24 desa merah, 86 desa kuning, dan 222 desa hijau. Jadi kalau yang desa merah itu adalah desa dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah gitu. Lalu yang desa merah itu adalah desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, dan kalau yang desa yang hijau itu desa dengan tingkat kesejahteraan yang sedang. Gitu. Jadi untuk saat ini untuk tahun 2021, 22 sampai dengan 24 fokus intervensi penanggulangan kemiskinan kita arahkan baik itu dari OPD, perangkat daerah, ataupun dari stakeholder lainnya, termasuk melalui kegiatan pengabdian masyarakat, KKN ini adalah di desa-desa merah ini. Jadi desa-desa merah itu adalah yang akan kita jadikan sebagai desa dampingan di dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Nah, ini saya agak print view-nya saya rubah.
Nah, ini Bapak Ibu nggih, tulisannya kecil-kecil, nanti kita lihat datanya saja. Jadi Desa Merah ini dianalisis dengan mendasarkan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan total jumlah penduduk dan menggunakan metode interval. Nah, ini 4 prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Yang pertama adalah melalui perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial Bapak Ibu ya adik-adik semuanya seperti diketahui sudah banyak sekali program-program perlindungan sosial baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui misalnya ada KIP Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, lalu ada bantuan pangan non tunai BPNT, lalu ada Jamkesnas, lalu ada program-program lainnya. Lalu juga ada contohnya kartu Jateng KJS, kartu Jateng Sejahtera. Lalu ada program RTLH untuk pemugaran rumah tidak layak huni, baik yang itu bersumber dari anggaran APBN, APBD provinsi ataupun dari APBD kabupaten. Lalu yang kedua adalah peningkatan akses pelayanan dasar, baik itu dari akses pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur dan dasar lainnya. Adalah pemberdayaan masyarakat miskin, dan yang keempat adalah pembangunan yang inklusif. Itu adalah 4 prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, mengacu kepada prinsip utama tersebut, ini penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini dilakukan dengan strategi di bawah ini. Nah, ini. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran atau jaring pengamanan sosial. Jadi tadi saya sampaikan program-program perlindungan sosial tadi saya sudah sampaikan ada KIP, KIS, lalu ada pemugaran RTLH, lalu Jamkesnas atau Jamkesda, lalu ada bantuan pangan non tunai, beasiswa miskin, itu memang diarahkan untuk bagaimana mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat miskin. Nah, ini bentuknya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih. Ini berupa bantuan langsung dan bersifat hibah atau bansos. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Nah, ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan, keterampilan kewirausahaan pemula atau startup, dan pemberian bantuan modal awal. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Jadi setelah kita berikan, kita tingkatkan, kita berikan tingkatkan life skill-nya, kemampuan wirausahanya, kita harapkan nanti usaha yang dilaksanakan itu nanti akan berkelanjutan atau sustainable. Itu dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, berkelanjutan, lalu stabilisasi usahaan dan fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi akses modal bersubsidi. Lalu strategi yang keempat adalah mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu yang kita laksanakan adalah dengan adanya gerakan desa dampingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, yang sangat-sangat kita harapkan nanti adanya peran serta dari stakeholder, khususnya stakeholder non-pemerintah. Salah satunya adalah perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini keempat strategi ini dilaksanakan, dituangkan dalam pola perencanaan dan penganggaran program kegiatan dengan pendekatan risk terintegrasi, holistik, holistik seperti yang program nanti akan kita jalankan ini, integratif dan spasial. Dan Mane Follow program. Jadi penganggaran itu nanti akan mengikuti program yang dilaksanakan. Ini saya langsung saja gerakan satu perangkat daerah, satu desa dampingan untuk penanggulangan kemiskinan, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa. Ini ada 4 tahapan yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, kedua asesmen, atau collecting data, lalu yang ketiga pelaksanaan, dan keempat adalah monitoring dan evaluasi. Untuk pemilihan lokasi tingkat sangat rendah, ini sudah kita pilih tadi ada 64 desa dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah di Kabupaten Magelang. Ini teridentifikasi di 21 kecamatan karena untuk menentukan desa tadi kita tidak membandingkan satu desa dengan
desa lain di dalam satu kabupaten, tetapi perbandingan kita desa itu dibandingkan dengan desa-desa lain dalam satu kecamatan, sehingga dihasilkan data dipastikan di setiap kecamatan itu ada desa merah, desa kuning, dan desa hijau. Nah, contohnya ini di Kecamatan Salaman, itu ada desa Ngargoretno, ada desa Kalirejo, ada desa Menoreh, desa Ngadirejo, dan desa Kebonrejo. Borobudur itu ada 2 desa, ada Kiri Tengah dan Ngadirejo. Nah, untuk 64 desa ini memang kemarin dari hasil diskusi di tempat kami tidak semuanya, tidak kita semuanya kita pilih menjadi desa dampingan, tetapi hanya ada 27 desa yang kita jadikan sebagai desa dampingan karena mengingat jumlah OPD pendamping di Kabupaten Magelang, pendamping perangkat daerah di Kabupaten Magelang itu totalnya ada 25 perangkat daerah. Nah, nanti kami harapkan di dalam program desa dampingan atau gerakan desa dampingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022 ini, perangkat daerah itu nanti juga akan bisa menggandeng mitra-mitra, baik itu dari unsur dunia usaha, nanti dari NGO, non-government organization, terus yang pasti juga nanti dari perguruan tinggi yang nanti sangat-sangat kita harapkan dari kontribusinya di dalam mendampingi perangkat daerah itu dalam percepatan implementasi program kegiatan di desa-desa dampingan. Nah, ini ada totalnya ada 27 desa, nanti teknisnya nanti monggo silahkan nanti bisa dipilih. Ini contohnya ini ada di Desa Sidomulyo, di Kecamatan Secang. Ini untuk PD pendampingnya ada dari Badan BPPKAD, saya lupa singkatannya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan dan aset daerah. Itu PD pendampingnya. Lalu Beringin Serumbung ini kebetulan dari kami sendiri, Bapeda dan Litbangda sebagai pendamping desanya. Lalu ada Desa Wonolelo di Kecamatan Sawangan itu dari BKPPD, Badan Kepegawaian Daerah. Lalu ada Desa Sengi di Kecamatan Dukun itu dari BPBD pendampingnya. Lalu Pasuruan Mertoyudan itu Inspektorat, Ketundan Pakis itu di Sekretariat Dewan. Lalu ada Desa Pesidi di Kecamatan Gerabak, Dinkes, Temanggung, Kaliangkre itu Disdikbud dan seterusnya, sampai desa ada Citrosono dan Banyusidi. Nah, ini untuk yang nomor 26 dan 27 kosong itu untuk nama OPD-nya kosong itu karena 2 desa Citrosono dan Banyusidi itu didampingi oleh perangkat daerah dari provinsi. Nah, jadi provinsi sendiri itu juga sudah sebelum kita 2 tahun kemarin pada tahun 2020 itu juga sudah mencanangkan gerakan dampingan desa miskin. Nah, kebetulan untuk tahun 2022 Magelang ini juga menjadi salah satu lokus intervensinya dari perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah. Karena tadi yang kami sampaikan, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang saat ini kita sudah di atas Provinsi Jawa Tengah dan sudah berada di atas nasional. Jadi ada 27 desa, kalau data kami termasuk yang didampingi oleh perangkat daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti monggo kami persilahkan, ada 27 desa ini, nanti kami siap untuk mensupport data-data yang dibutuhkan bagi para dosen dan adik-adik mahasiswa yang nanti akan mengajukan desa-desa ini yang akan dijadikan sebagai untuk pengajuan proposal program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D. Nah, ini untuk tahapan-tahapan yang nanti akan kami laksanakan, dilaksanakan oleh PD pendamping beserta mitra yang terkait. Yang pertama adalah melalui asesmen. Asesmen itu adalah proses collecting data atau inventarisasi identifikasi permasalahan potensi yang ada di desa. Lalu identifikasi potensi dan permasalahan. Berikutnya melakukan ini ada istilahnya scanning cepat terhadap masyarakat dengan kondisi tingkat kesejahteraan rendah yang tidak masuk dalam kepesertaan program.
lalu tidak memiliki kartu identitas, anak tidak bersekolah, punya penyakit, warga yang punya penyakit kronis, cacat, RTLH, rumahnya sudah tidak layak huni, lalu tidak mempunyai sumber air minum yang terlindungi, tidak ada fasilitas BAB, sumber penerangan bukan listrik, dan kepala rumah tangga tidak bekerja. Nah, ini nanti data-data ini yang nanti akan kita harus kita dapatkan sebelum nanti kita melaksanakan intervensi. Ini data-data awal yang nanti kita butuhkan. Nah, ini memang harapan kami nanti ketika teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa itu melakukan observasi di desa, paling tidak poin-poin ini yang nanti bisa kita tanyakan di desa. Nah, ini data-data ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno tadi, data-data ini memang tidak harus kita turun ke desa, tapi data-data ini bisa juga kita cari di internet. Salah satunya itu melalui cari BDT, yang aplikasi yang sudah disediakan dari Dinsos Jawa Tengah. Cari BDT Dinsos jatengprov.go.id. Di situ sangat lengkap sekali, ada data DTKS dengan 43 indikator, 43 indikator dari masing-masing kepala rumah tangga ataupun individu yang ada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk yang ada di Kabupaten Magelang. Misalnya individu yang tidak masuk dalam pesanan program di desa, misalnya di Desa Beringin di Kecamatan Serumbung itu ada berapa, tidak memiliki kartu identitas, anak tidak bersekolah, itu sebenarnya sudah kita bisa dapatkan. Tetapi ketika nanti teman-teman dosen ataupun dari adik-adik mahasiswa nanti bisa melakukan observasi, bisa turun langsung, itu juga akan lebih bagus sekali. Atau paling tidak kita membawa data awal yang bersumber dari DTKS, nanti kita akan mencocokkan dengan data yang ada di lapangan, melalui audiensi dengan perangkat desa yang ada di masing-masing desa dampingan yang nanti akan kita jadikan sebagai lokus intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Lalu hasil scanning cepat ini dikomunikasikan dalam forum Musdes, musyawarah desa. Jadi nanti setelah data-data ini sudah terkumpul semuanya, nanti dari pihak desa nanti akan menyelenggarakan kegiatan yang namanya musyawarah desa dalam rangka untuk penyepakatan dari data-data yang sudah kita peroleh tadi. Lalu hasil inventarisasi dan scanning cepat ini dibahas lebih lanjut melalui proses forum group discussion dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Jadi nanti desa akan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di desa yang concern dengan program-program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk juga nanti dari perangkat daerah pendamping dan mitra-mitranya, termasuk juga dari dunia usaha, termasuk juga nanti dari perguruan tinggi. Lalu setelah itu diadakan monitor perkembangan implementasi sistem informasi desa. Nah, ini SID itu sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang 14 tahun 2004. Setiap desa itu diwajibkan punya sistem informasi desa. Nah, kebetulan untuk di Kabupaten Magelang ini 367 desa itu sudah tersedia SID-nya. Sudah dari pemerintah kabupaten sudah menyediakan dari sisi hardware dan software-nya. Nah, cuma memang di dalam implementasi pelaksanaannya memang sampai dengan saat ini SID ini belum bisa berjalan secara optimal. Nah, nanti dengan adanya keterlibatan dari perangkat daerah dengan mitra-mitra dari perguruan tinggi, dari organisasi kemasyarakatan sosial, dari dengan dukungan dari CSR, misalnya Basnas dan lain sebagainya, nanti kita harapkan SID itu nanti bisa dioptimalkan di dalam upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Apabila SID belum diimplementasikan, dorong pemerintah desa untuk implementasinya. Nah, berikutnya setelah tahapan assessment, tadi saya matur, yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah dengan didukung oleh mitra-mitra terkait, dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa, KPMD, PD, PLD, lalu pendamping PKH, TKSK, dan sebagainya, serta masyarakat desa dampingan.
melalui yang pertama adalah optimalisasi potensi yang tersedia di desa. Jadi ketika kita melakukan observasi di desa, tentunya nanti kan kita sudah bisa melakukan pemetaan, baik itu dari pemetaan dari sisi potensi ataupun dari sisi permasalahan yang ada di desa. Nah, potensi-potensi itu yang nanti kita optimalkan, optimalisasi di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing desa. Lalu yang kedua, kita lakukan koordinasi tindak lanjut dengan perangkat daerah lain atau stakeholder lainnya. Jadi dari perangkat daerah pendamping tadi, tentunya kalau itu dibutuhkan koordinasi dengan stakeholder yang lain atau dengan perangkat daerah lainnya, misalnya itu terkait dengan dari sisi infrastruktur di desa itu yang masih kurang bagus, misalnya itu dilakukan oleh Bapeda, kita tentunya perlu melakukan koordinasi dengan DPU, DPUPR, atau misalnya itu terkait dengan tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolahnya itu masih rendah, tentunya nanti kita akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Nah, lalu yang ketiga, dorong peran serta TCSLP atau CSR, CSR dari perusahaan, BUMN, dan BUMD. Lalu 4, manfaatkan sumber pembiayaan non APBD, filantropi, ada Basnas, Basda, OBZ, unit pengumpul zakat, atau penggalangan donasi di lingkungan kerja. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Retno, ini untuk hibah dikti itu nanti pembiayanya bersumber dari hibah dikti, ya Bu Retno. Hibah dikti, tadi sampaikan satu proposal itu maksimal senilai 40 juta. Ini memang sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pemberian masyarakat di dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lalu yang keempat, langkah yang keempat, kita melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan, MONEF dan pelaporan. Nah, pemantauan ini adalah untuk pemantauan ini dapat dilaksanakan dengan dialog atau FGD, lalu observasi dan kajian dokumen. Lalu untuk evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dampak atau perubahan kondisi desa dan karakteristik masyarakat miskin. Nah, jadi nanti setelah proses asesmen, terus proses intervensi, nanti kita adakan evaluasi apakah program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pendamping dengan dukungan dari mitra-mitra yang terkait, stakeholder terkait itu nanti bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan karakteristik masyarakat miskin. Lalu yang berikutnya adalah pelaporan, ini pelaporan ini untuk perangkat daerah, ini bukan untuk mitra pendamping, ini nanti perangkat daerah itu akan menyampaikan kepada sekretariat TKPK, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magelang. Ditujukan kepada sekretariat daerah setiap tahun, paling lambat ini minggu pertama di bulan Januari. Nah, ini harapannya Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, adanya yang pertama adalah komitmen pelaksanaan program kegiatan menggunakan basis data BDT, basis data terpadu yang telah diverval di lapangan, verifikasi dan validasi. Nah, saat ini memang salah satu yang perlu kami matur terkait dengan data kemiskinan itu masih menjadi menjadi permasalahan yang cukup kompleks gitu ya, karena untuk menghasilkan satu data yang betul-betul akurat, data yang betul-betul up to date itu memang tidak mudah, dan ini perlu adanya sinergi dari lintas pihak, khususnya dari masyarakat desa dan perangkat yang ada di desa. Nah, nanti memang harapannya dengan adanya kontribusi dari adik-adik mahasiswa, dari rekan-rekan dosen, nanti diharapkan nanti bisa memberikan memberikan tambahan wawasan, bagaimana nanti di dalam proses verbal itu nanti bisa dihasilkan nanti data-data yang betul-betul up to date. Nah, terkait data ini memang saat ini masih banyak sekali data-data inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu harusnya yang tidak masyarakat yang tidak masuk, tetapi masih masuk dalam data kepesertaan BDT.
Lalu yang exclusion error itu harusnya dia tidak mendapatkan atau tidak masuk di dalam kepesertaan program jaminan perlindungan sosial, tapi justru dia masih masuk di dalam program jaminan perlindungan sosial. Nah, ini yang tentunya ke depan akan kita bisa di inclusion error dan exclusion error itu nanti bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalkan. Lalu yang kedua, intervensi program kegiatan ini melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial atau kita singkat RIS dengan prinsip money follow program. Lalu yang ketiga, dorong partisipasi dunia usaha, stakeholder lain, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi ini memang sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah Kabupaten Magelang, dan ini juga kemarin gayung bersambut. Kami kemarin juga mendapatkan undangan untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan gerakan desa dampingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi ini memang menjadi salah satu prioritas dari Bupati Magelang di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana itu juga perlu dukungan dari lintas stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya dari rekan-rekan dari dosen ataupun dari mahasiswa dari perguruan tinggi. Lalu yang keempat, setelah kita lakukan proses intervensi, tentunya nanti kita juga akan melakukan proses monitoring dan melakukan evaluasi terkait dengan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi, kemudian akan kita carikan solusinya. Nah, itu harapan dari kami, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, terkait dengan pelaksanaan program atau gerakan desa dampingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami terima kasih kami sudah diundang di dalam acara sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D ini, dan memang kami sangat mengharapkan sekali karena ini di sini merupakan desa-desa prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, nanti dalam pelaksanaannya itu nanti bisa dikeroyok atau dilaksanakan secara konvergensi antara perangkat daerah dengan mitra-mitra dari unsur non pemerintah, khususnya dari perguruan tinggi ini. Kalau perguruan tinggi ini memang sudah setiap tahun melaksanakan kegiatan penelitian pengabdian masyarakat, khususnya Unima ini. Jadi dan secara karakteristik desa yang ada di Kabupaten Magelang itu Unima juga sudah, saya pikir juga sudah cukup hafal sekali permasalahannya, potensinya seperti apa. Nah, itu tentunya nanti juga akan sangat membantu kami, membantu dari pemerintah daerah, khususnya dari perangkat daerah itu di dalam upaya-upaya percepatan atau merumuskan program kegiatan yang paling tepat yang bisa dilaksanakan di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Magelang. Lalu berikutnya nanti kami dari Bapeda dan Ditbangda Kabupaten Magelang kami sangat membuka pintu bagi teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa yang akan dibutuhkan data atau data dukung lainnya yang kira-kira nanti bisa mendukung teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa di dalam pengajuan proposal ini. Nanti kami siap untuk data-data yang nanti ada di tempat kami yang bisa menjadi data dukung, nanti akan kami siapkan untuk bisa membantu proposal yang nanti akan diajukan ke Kemendristek Dikti. Terus berikutnya apalagi ya Bruno ya? Yang per ini Pak, per OPD itu ada yang Pak. Oh, per OPD ya, ada. Yeah. Ya ini ya, mungkin ya lebih fokusnya di ini ya. Oh, J, baik. J, boleh. Nah, ini sebentar ya. J. Nah, nanti jadi kalau nanti dari teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa itu mau turun ke lapangan, nanti monggo, nanti akan kami share kepada
teman-teman dosen dan adik-adik semuanya nggih, desa 27 desa dampingan beserta perangkat daerah pendampingnya nggih. Nah, contohnya seperti ini nggih. Jadi silahkan nanti bisa langsung menghubungi perangkat daerah bersangkutan nggih untuk dilakukan tahapan observnya nggih. Nah ini contohnya agak dibesarkan. Oh, sudah ini. Nah ini. Yang pertama ini atasnya ada Ibu dari PD. Next, sebelumnya Bu ya. Sebelumnya. Oh ini ya paling atas. Ya ini yang pertama ini, yang dari BPKAD ya. Oke. Ini kepada Ya, saya sudah berubah. Dari BPKAD ini ya, ini di desanya di desa Desa Sidomulyo, Kecamatan Secang ya. Ini ada profil kependudukannya ini sekilas saja ya, jumlah penduduk ini contohnya ini. Lalu ada jumlah penduduk prasejahteranya ada 171 rumah tangga, lalu ada potensi desanya ya. Ada pertanian, industri konveksi, boneka, burung, ceper, peraga, catur, centong dan lain-lain. Nah, ini nanti untuk Ini untuk sedikit ya, nanti untuk sedikit bahan ketika melakukan observasi ke lapangan. Lalu yang kedua ya, itu di PD Bapeda dan Litbangda ya, ini kepalanya Bapak Taufik Hidayat Yahya ya, itu nanti untuk desa dampingannya ada di Desa Beringin, Kecamatan Serumbung ya. Ini ada jumlah penduduk ya, ada 6.880 jiwa ya, jumlah rumah tangganya 643 rumah tangga dan jumlah penduduk yang masih prasejahtera yaitu ada 210 rumah tangga. Artinya kalau dari data itu sepertiga rumah tangga di Desa Beringin itu masih prasejahtera. Potensi desanya ada pertanian, perkebunan, peternakan, pasir, gunung berapi. Next. Lalu ada PD pendamping Badan Kepegawaian perangkat daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan pelatihan daerah nah, itu desa dampingannya di Desa Wonolelo, Kecamatan Ruangan. Itu jumlah penduduknya ada 6.203 jiwa, jumlah rumah tangganya ada 99 rumah tangga, lalu jumlah penduduk ada 4 rumah tangga, hampir separuh yang di Desa Wonolelo itu masuk dalam separuh rumah tangganya masuk dalam kondisi prasejahtera. Berikutnya. Contohnya aja Nanti ini kami share pada Bapak Ibu semuanya, kepada adik-adik mahasiswa, saya tidak perlu bacakan satu persatu. Ini hanya untuk contoh perangkat daerah dan desa dampingan yang nanti bisa kita sinergikan, yang akan kita kolaborasikan dengan dari Unima ini, untuk pengajuan rencana pengajuan proposal PHP 2D ini. Jadi nanti kalau ini untuk proposal Nyon Sewu nanti paling lambat kapan ya Bu ya? Jika dari info, ya. Kita persiapkan dulu, tapi tahun ini. Oh tahun ini ya, oke. Jadi nanti monggo kami persilahkan Bapak Ibu ya, teman-teman ya, kalau misalnya mau segera action, mau melaksanakan observasi dulu, mengunjungi dalam rangka untuk collecting data, nanti bisa melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pendamping tadi ada kayak misalnya kita di Bapeda itu ada di Desa Beringin, nanti kami persilahkan dan saya yakin juga perangkat daerah itu nanti juga akan menyambut dengan gembira karena kalau saya lihat memang progresnya sebagian besar perangkat daerah itu belum melakukan action. Nah, nanti dengan
dengan adanya bantuan dari adik-adik mahasiswa ini di dalam rangka untuk mengenali, mengidentifikasi permasalahan potensi yang ada di data-data yang ada di desa itu, tentunya nanti juga akan sangat membantu dari teman-teman perangkat daerah dalam melaksanakan proses assessment atau collecting data atau identifikasi permasalahan yang ada di masing-masing. Itu yang perlu kami sampaikan kepada dari mahasiswa dalam rangka untuk membuka wawasan terkait dengan program atau gerakan desa dampingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Mungkin nanti monggo kami persilahkan kalau ada saran, masukan, ada pertanyaan terkait gerakan yang nanti akan kita laksanakan, nanti kami persilahkan. Tentunya nanti ada session tanya jawab. Itu dari kami, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan yang sudah berkenan memberikan materinya. Untuk itu kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu dari peserta, silakan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand. Apabila ada bertanya di kolom, yaitu dengan format nama _NPM _materi 1 atau materi 2 mungkin dari pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat terlebih dahulu. Yang pertama dari Novi, untuk pemateri 1 kepada Ibu Retno. Izin bertanya Bu, untuk tahun ini berarti tidak harus dari S1 ya Bu yang mengikuti PHB 2D ini? Ya, jadi sampai sekarang belum ada informasi resmi dari Belmawadikbud. Jadi kalau ada teman-teman dari vokasi yang ingin mengajukan, silakan dulu. Yang penting tergabung di dalam UKM tadi ya, masuk tidak apa-apa. Nanti mungkin ada kebijakan kalau misalnya lolos bisa dikonversi ke mata kuliah selain KKN. Ajukan dulu aja, tidak masalah. Sambil kita menunggu informasi resmi dari Dikbud. Ngaten, Mbak. Ya, terima kasih kepada Bu Retno. Selanjutnya mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini jauh juga ada Mbak Syakila ini ya, sampai kapan, dimulai kapan, itu nanti juga menunggu informasi dari Kemendikbud. Berarti menunggu secara resmi Bu ya? Iya. Ya, ini persiapan dulu pokoknya. Ya Bu, untuk selanjutnya dari Nida, materi 1 dan 2, pembagian ke tiap ormawa yang ingin ikut bagaimana ya, kemudian pengajuannya ke Bapeda atau seperti apa. Jadi mungkin ini lebih ke sistem Bu. Ya, monggo Pak Wawan yang bisa menjawab. Pengajuan, maaf tadi bisa diulang lagi. Diulang lagi Mbak Vita pertanyaannya. Dari Nida untuk Bapak Wawan. Dari tadi pembagian ke tiap ormawa yang ingin ikut bagaimana ya, kemudian pengajuan ke Bapeda atau seperti apa? Kalau untuk pembagian, saya kira nanti teknisnya ada di LPPM ya. Tim yang nanti akan masuk ke bisa dengan itu, kalau misalnya nanti benar, nanti bisa pertama nanti bisa melakukan koordinasi ke Bapeda dulu. Nanti kita akan mengarahkan ke UD yang nanti akan dituju. Ya, misalnya tadi kalau yang di Stasiun Mulyo ya, di BPPKD Kabupaten Magelang ya. Jadi nanti mungkin adik-adik nanti sebelum nanti berminat untuk mengajukan proposal P2D itu di
Desa Sidomulyo di Kecamatan mana tadi, Kecamatan Candi Mulyo ya, nanti bisa koordinasi dengan dulu, nanti kami akan linkkan dengan PD terkait ya, supaya nanti juga komunikasinya biar lebih lancar atau lebih enak gitu. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, saya tambahkan. Jadi nanti Pak Ova kita atur ya Pak Ova ya, kita atur. Karena ada 56 UKM atau Ormawa. Tadi disampaikan Pak Wawan fokus pada 27 desa. Nah, misalnya kalau 56 UKM ini mau mengajukan semua, yang ada hanya 27 desa, fokusnya bisa ke desa-desa lain yang belum menjadi pendampingan OPD. Karena tadi jumlahnya ada 64. Ngaten nggih Pak Wawan nggih? Nanti kita data, jadi nanti kita buat pendataan dulu. Ya, kita sampaikan kepada para mahasiswa, kepada ormawa-ormawa kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan mau pilih yang mana, terus nanti kita membuat surat secara resmi kepada Bapeda. Jadi nanti Bapeda mengetahui bahwa ormawa ini mau di desa ini, ormawa ini mau di desa ini, sehingga pada saat nanti masing-masing ormawa akan berkonsultasi dengan OPD pendamping, itu sudah ada pengantar resmi dari Bapeda. Ngaten nggih Pak Wawan nggih? Atau mau izin menambahkan ya. Atau mungkin dari UKM atau kelompok-kelompok itu yang nanti kalau sudah dibagi ya, untuk apa bisa dampingan itu nanti apa di mute ya Kak ya. Terdengar suara Pak? Terdengar suaranya ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi gini, nanti kami dari Bapeda untuk misalnya dilakukan secara kolektif, kita nanti bisa mengundang OPD dan semua nanti bisa Zoom meeting lagi. Zoom atau nanti misalnya memungkinkan ya kita laksanakan secara luring gitu agar lebih ya. Nanti kita undang semua di Seda atau di Bapeda Kabupaten Magelang ya. Nanti kita insya Allah nanti siap untuk memfasilitasi mengatakan. Ya, terima kasih. Ya, matur nuwun sekali Pak Wawan. Nah, ini kita malah difasilitasi, nanti akan dipertemukan dengan masing-masing OPD pendamping dalam satu pertemuan, luring atau nanti daring, melihat situasi ya. Nah, jadi nanti kita awali dulu dengan pemetaan dari 27 desa tadi, kita undang ormawa seluruhnya ya Pak Aufa ya, secara Zoom meeting aja, kita sampaikan lagi beberapa 27 desa dampingan tadi, mereka nanti akan memilih yang mana. Kemudian setelah sepakat pasti sudah terpilih, kita sampaikan ke Bapeda supaya nanti Bapeda bisa memfasilitasi kita untuk bertemu dengan masing-masing OPD. Ngaten nggih Pak Wawan nggih? Ya. Jadi nanti di proposal dengan tambahan surat dukungan dari OPD itu akan mempunyai nilai lebih, ya. Jadi karena ini merupakan program, merupakan proyek yang juga dilaksanakan oleh Bapeda, oleh pemerintah daerah. Jadi kita sebagai sivitas akademika menyusun program yang sama untuk saling bersinergi menggolkan program tersebut. Begitu ya kira-kira untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, nanti prosesnya akan seperti itu dan kita kawal. Dan mungkin saya ke Pak Aufa, juga Pak Imron ya, setiap ormawa diwajibkan untuk menyusun proposal ini. Begitu Mbak Vita. Ya, terima kasih Bu Retno dan Pak Wawan. Baik, mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya baik secara langsung atau di kolom chat. Oh iya Bu Retno, mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari saya. Jadi kan misalkan nanti dari UKM itu kan diwajibin buat menyusun proposal. Nah, kalau misalkan nih dari semester 6 atau yang sudah mengikuti PPMT, itu mau ikut itu diperbolehkan atau hanya semester 2 dan 4? Seperti itu Bu. Oke. Menurut saya tidak masalah, karena nanti mungkin bisa disepakati lagi, tidak hanya dikonversikan ke mata kuliah KKN, bisa dikonversi ke mata kuliah yang lain. Jadi kalau yang berminat, silahkan saja.
untuk mengajukan. Oke, selain wajib tadi ya Mbak ya. Oke. Iya, Bu. Berarti nanti bakal ada SKS yang dikonversi seperti itu ya, Bu ya? Oke, oke. Pak Ova mungkin bisa ditambahkan di sini tadi, atau Mbak Putri. Bisa ditambahkan Pak Ova. Oke, terima kasih. Dan mahasiswa, begitu banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Wawan selaku perwakilan. Termute. Mungkin untuk sementara waktu kita break dulu karena baru azan sholat zuhur. Nanti kita dilanjut lagi di sesi tanya jawabnya. Atau mungkin dari peserta ada yang ditanyakan, langsung ditulis aja di room chat yang sudah tersedia dengan format yang sudah disediakan. Baik, karena mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu Retno nggih, atau dari Bapak Wawan. Oh ya, nanti di LP2MA. Oke, sebentar, nanti setelah ini akan di-share link presensi dari hadirin yang sudah menyempatkan waktu pada sosialisasi PHP 2D ini. Silakan bagi seluruh hadirin untuk bisa langsung presensi di kolom chat yang sudah di-share dari admin. Karena link presensi akan ditutup bersamaan dengan berakhirnya acara ini. Baik, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, sambil mengisi link presensi kepada seluruh hadirin bisa on kamera terlebih dahulu, kita untuk sesi foto bersama. Baik, untuk seluruh hadirin bisa on cam terlebih dahulu. Masih kita tunggu untuk yang belum on cam. Kita mulai ya dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Baik, untuk slide ketiga.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh baik tamu undangan dan juga hadirin yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Untuk itu, saya selaku pembawa acara pada pagi sampai siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat banyak kesalahan. Untuk itu, saya akhiri. Bisabil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.